Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini akan membahas mengenai bisnis mulai dari yang baru mau memulai, bahkan yang sudah berkembang ataupun yang ingin melebarkan bisnisnya. Tentunya bersama dengan saya Roni Francis, seorang business maximizer, dan seperti biasanya saya tidak sendiri di studio, sudah hadir bersama dengan saya seorang speakerpreneur yaitu Coach Doni De Keizer. Halo Coach. Halo. Nah, Siap. gimana kabarnya Coach? Luar biasa, semangat. Wah. Cuan, cuan, cuan. Oke, kali ini lebih panjang ya. Cuan, cuan, cuan. Ya kan? Iya. Kan namanya program Beken, bisnis Oke, elit dan keren. siap. Jadi kayaknya Coach Doni Bukan siap, siap. siap. Jadi setiap kali dipanggil harus selalu menyiapkan apa pembukanya ya. Iya, tergantung suasana hati. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bisnis modal gengsi. Nah, seperti yang kita tahu kalau namanya bisnis modal gengsi, ada beberapa alasan orang untuk berbisnis. Yang kita bahas ya adalah tentang gengsinya. Orang kadang-kadang memulai bisnis justru yang bisa menjadi besar bukan karena dia bisnisnya mulai karena besar dulu, tetapi karena dia jalankan sampai menjadi besar. Tapi kebanyakan setelah orang belajar, ini terjadi biasanya di generasi kedua dan generasi ketiga, ya. Ketika misalkan orang tuanya sudah mempunyai suatu yang cukup lah kondisi finansialnya, kemudian anaknya disekolahkan di luar negeri, kemudian pulang, mereka tidak mau lagi bersusah payah. Bahkan mungkin sampai mesti dorong gerobak, tidak akan mungkin mau, harus ada suatu tempat yang mewah. Nah, yang pertanyaannya, apakah ini bisa menjadi besar atau tidak? Nah, inilah mengenai bisnis modal gengsi. Oke, Coach, kita bahas dulu nih, Coach. Nah, tadi kan saya udah ada bilang tentang problem generasi kedua dan generasi ketiga. Ya, dimana kalau mereka ini sebenarnya kan sudah generasi yang enak ya, Coach ya. Karena generasi pertama, walaupun kita nggak bahas tentang generasi tentang ini ya, baby boomers enggak. Ya. Generasi pertama yang mendirikan usahanya. Ya, merintis. Mau dia ya yang merintis pertama. Jadi kita sebut dengan yang merintis pertama adalah generasi pertama. Nah, ketika mereka sudah sukses, biasanya mereka nggak mau anak mereka, udahlah katanya nggak usah lah ikut dorong-dorong gerobak mulai kayak dari zaman dulu papa dulu dorong gerobak katanya. Langsung aja mulai dari yang besar. Masalahnya cuma tinggal dua. Mau nerusin usaha papa langsung, ya langsung masuk perusahaan papa, langsung jabatannya biasa kalau zaman dulu nih Coach, GM. Wow, Gajah Mada ya. Iya, Gajah Mada, General Manager. Makanya ya. bakmi GM itu nggak naik-naik pangkat dari dulu ya. Iya. GM terus ya, kapan jadi bakmi direksi ya? Iya, maka tolong dirobah lah tuh namanya. Nah, yang kedua, kalau mereka enggak mau untuk bisnis papa terlalu kuno, old school katanya. Saya udah ngelihat di luar negeri nih, ternyata sekarang udah berkembang. Saya pengen bikin usahanya sendiri, tapi nggak ada modalnya, Coach. Minta sama orang tuanya. Orang tuanya karena sayang dikasih modalnya. Akhirnya dia bikin itu, wah kebiasaan kan anak pangeran ya. Jadi semua tunjuk sana, tunjuk sini, dia tidak kerja, akhirnya kumpul bersama teman-teman happy-happy, bisnisnya turun. Ya. Nah, kalau fenomena seperti kayak gini gimana nih Coach? Kalau yang memang sering terjadi di negeri Konoha ya. Oh, di Konoha nih ya. Konoha loh, bukan di sini loh. Iya, kan? iya. Makanya banyak orang tua generasi pertama itu sebenarnya dia kan begini loh, salah orang tua juga sih menurut saya. Oh, salahnya orang tua nih malah. Ya ada apa istilahnya, ada apa itu istilahnya peran. Ada peran kesalahan orang tua. Contoh, orang tua karena sudah merasa susah, merasa capek, merasa dorong gerobak. Dia, saya nggak pengen anak saya merasakan apa yang saya rasakan. Oh, bukannya bagus Coach. Itu artinya nggak No, tega. itu soal proses. Dia kan sayang sama Ya anak. sayang, kalau sayang sama anak jangan dimanja. Oh, ya kan? Ya nggak apa-apa, bener tuh masuk di perusahaan bapaknya tapi dari bawah. Ya kan? Kalau langsung GM mah. Tapi kalau di perusahaan bapaknya yang di atasnya takut manajernya, wah jangan tuh anak bos tuh katanya. Jangan bilang-bilang kalau itu anaknya. Kalau lihat nonton video-video, short video dari apa Tiongkok sana kan ada tuh kan. Iya. Masih suka deracin ya. Oke. Nah, sampai lupa tadi ngomong apa ya? Ya kalau mulai anaknya tuh dari paling bawah masuk di perusahaan. Jadi orang tua generasi pertama yang harus menentukan fundamental edukasi kepada anaknya. Karena banyak anak itu disekolahkan ke luar negeri karena bapaknya itu pengen anaknya pinter. Tapi ketika anaknya sekolah di luar negeri, dia akan melihat itu dari sudut pandang luar. Ya kan? Dan mentalnya pasti berbeda. Makanya karena dia sudah merasa, dalam tanda petik sudah mendapatkan pendidikan yang baik, dia pulang, dia merasa loh, kalau saya ada kesempatan untuk buka usaha saya sendiri, kenapa tidak? Usaha saya sendiri, bisnis saya sendiri, konsep dan ide saya sendiri. Nah,
kan punya papa yang bisa modalin. Ya kan akhirnya terjadilah seperti yang tadi gitu kan. Nah, itu tidak bisa dilarang juga. Kalau orang tua sayang, biarkan anaknya tuh mengalami kegagalannya sendiri. Oh, jadi maksudnya nggak usah dikasih modal atau kayak Ya, gimana? ada orang tega kayak gitu. Enggak juga kan? Pasti dikasih kan? Tetap ya, tetap Iya, dikasih tapi ya. maksud saya itu Ya. adalah investasi. Ya, Dia ya. harus siap hilang. Oke. Ya, dia harus siap merugi. Ya, Kenapa? Itu adalah proses dia mendidik anaknya bahwa tidak semudah yang kau bayangkan atau yang kau lihat di film-film itu. Ya, Ya ya. kan? Yang langsung sukses gitu kan. Donald Trump aja melalui berpuluh-puluh tahun. Iya, Ya kan? betul. Tapi yang hebat dari Donald Trump apa? Dia punya visi. Oh, oke. Bahkan ketika dia mengatakan saya akan jadi presiden, itu udah sampaikan puluhan tahun lalu. Iya, iya. Iya kan? iya. Artinya apa? Visi itu tujuan. Iya. Nah, kalau tujuan Anda hanya ingin punya bisnis gaya-gayaan, Anda Iya. akan dapat gaya-gayaannya. Iya, Tapi iya. kalau tujuan Anda ingin melakukan bisnis untuk tadi yang sebelumnya kita pernah bahas di episode yang lalu bahwa ada faktor idealisme, Iya, ada betul. faktor memberikan manfaat bagi masyarakat, ya kan? Nah, mungkin bisnis itu bisa jangka panjang. Tetapi apakah mudah langsung dijalankan? Belum tentu. Oh, oke. Nah, bagaimana caranya biar meminimalisir terjadi masalah? Dia harus terlibat prosesnya. Proses tidak harus dia ikut dorong gerobak loh. Iya, iya. Kan sudah beda zaman. Jadi dia Dia yang didorong sama jalani gerobaknya. itu namanya sakit Oh, ya kan. iya, iya. Ya dia lalui semua tapi diakselerasi. Oke. Ya, waktunya tidak perlu kalau dulu orang tuanya mengalami 5 tahun misalnya dorong gerobak, dia tidak perlu. Ya kan? Dia bisa mempercepat proses itu dengan dia terlibat langsung di dalamnya. Iya, Ya kan tidak iya, asal iya. nunjuk orang. Iya, Ya iya. kan? Artinya apa? Alami prosesnya waktu dia Iya, menyusun konsepnya, itu ide pikiran dia, Iya. memilih orang-orangnya dia yang interview, Iya. ya kan, memilih vendor atau supplier dia yang menentukan kriterianya dan sebagainya, dia mengawal QC-nya, ya kan. Kita kan ibaratnya ini kan semua CEO, Iya, iya. Chief Everything Officer. Semua dikerjain Semua sendiri. diurus ya Iya, kan. Ketika iya. saya bekerja sama orang, Coach Roni, ya saya kan tinggal menjalankan tugas saya. Tapi ketika saya kemudian belajar jadi entrepreneur, ya kan, gila ya, genteng bocor harus kita mikirin. Ya, ternyata harga air mineral galon itu, ya kan, kalau makin dihitung tiap hari ganti galon banyak juga gitu kan. Iya, iya, Tambah lagi iya. tisu toilet ya kan. Iya. Nah, dia harus alami itu. Iya. Dan ketika dia mengalami itu, ya, one day dia kemudian ingin berinvestasi, dia cari pemodal, apakah itu bapaknya, apakah itu bank, dia pasti lebih efektif, efisien dan lebih bijaksana. Iya, iya. Jadi memang harus kadang-kadang ya memang diberikan namanya kasih sayang, diberikan Ya. bantuan tapi terbatas. Kebanyakan itu namanya gula, dikasih Iya. gula nanti bikin apa? Diabetes. Diabetes. Iya, iya, iya. Jadi Nah, kasih sayur ya. Gitu sayur itu kan kadang tidak ada yang yang suka kan, pahit ada yang ya. pahit Iya, ya kan kayak betul. pare gitu kan. Tapi kan manfaatnya Oh, bagi kesehatan. manfaat. Ya, oke. Nah, jadi sebelum kita bicara lebih panjang tentang bagaimana cara prosesnya, tapi kalau ngomong proses tuh Coach, itu banyak kan generasi baby boomers yang ngomong proses Oh tuh Coach. ya, generasi Anda ya. Nah, jadi kita harus melihat dulu. Kan saya bilang prosesnya bisa diakselerasi. Betul. Tidak harus selama generasi Iya. baby boomers. Nah, untuk bisa melihat yang dari namanya generasi kedua, generasi ketiga, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan ego. Ya. Kadang-kadang mereka pengen gengsi karena ego mereka terlalu besar. Iya. Tapi ketika bilang ego, apa itu ego? Ego itu tipe ponsel zaman dulu. Emang ada ya? Ada E90. Oh iya 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 iya. Nah kita lihat dulu Oke. Coach ya. Oke, berasal dari kamus. Oke, dari kamus. Ego yang pertama, ya secara psikologi nih, aku atau diri pribadi. Jadi menekankan kepada individunya. Yang kedua, ya rasa sadar akan diri sendiri. Jadi Ya. kadang-kadang orang itu kan sering bilang ego gua gede katanya, ya. Jadi rasa diri dia bahwa kepentingan diri adalah yang paling besar di situ ya. Yang ketiga, konsepsi individu. Nah, ini yang penting ya, tentang dirinya sendiri, ego. Dia ego misalkan dia adalah seorang anak pangeran, dia anak sultan. Maka ego dia akan menjadi tinggi. Oh, siapa lu bisa nyuruh-nyuruh katanya. Nah, ini yang disebut dengan namanya ego. Nah, yang kedua yang kita harus tahu adalah gengsi. Gengsi. Nah, gengsi bukan artinya Ada geng ya. geng motor. ya. Iya. Yang pertama ini saya juga baru tahu ya adalah sanak keluarga ya. Ini saya juga baru tahu orang-orang yang masih ada hubungan keturunan atau asal turunan. Yang kedua ini banyak yang dipakai adalah kehormatan dan pengaruh harga diri dan martabat. Nah, jadi kalau Martabat ini manis apa? martabak gitu Oh, ya. martabak ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda bisa melihat tentang orang yang generasi kedua, generasi ketiga, bukan artinya ya di sini ya. Saya pernah punya satu klien nih Coach ya, bisnis klien, dia waktu itu untuk klien untuk coaching, dia generasi ketiga Coach. Oh. Ya.
Yang pertama ngejalanin adalah dari segi kakeknya. Kemudian generasi kedua biasanya ya, yang pertama adalah founder, penciptanya. Wah, orang yang susah payah jadi payah. Yang kedua kita sebut dengan level manajerial. Karena dia ngurusin operasional. Yang ketiga bagian apa biasanya? Spenders ya. Karena dia yang menghabis-habisin ya. Ternyata dia generasi ketiga mampu untuk bisa mau mengembangkan. Tapi kadang-kadang masih ada nih dari atasan dari generasi keduanya ikut turut campur. Nah, di sana. Tetapi bagaimana orang tersebut yang dari luar misalkan ya, dari Indonesia juga bisa sih lulusannya ya. Cuma dia mau untuk menurunkan egonya, mau mendengarkan nasihat dari generasi sebelumnya. Walaupun memang apapun yang dialami dari generasi sebelumnya belum tentu cocok dengan generasi sekarang. Tetapi bagaimana cara mereka menurunkan ego. Nah, ini mungkin saya tanya sama Coach Doni nih ya. Kalau misalnya di dalam segi namanya komunikasi, menurunkan ego itu sebenarnya sulit nggak sih orang di dalam pakar komunikasi tersebut menurunkan ego? Menurunkan ego itu kalau dia lagi berdiri ya tinggal duduk, turun kan? Gitu ya. Artinya samakan frekuensi dulu. Oke. Samakan frekuensi komunikasinya. Karena kalau tidak sama pasti akan berat sebelah. Kemudian yang kedua selalu berprasangka atau positive thinking dengan teman bicaranya. Karena kalau berbeda pasti outputnya juga lain. Nah, itu sebenarnya apa sih Coach Roni? Komunikasi yang keluar dari mulut itu kan semua bersumber dari pikiran. Pikiran itu dalam konsep adalah mindset. Ya kan, pola pikir. Nah, sehingga kalau pola pikirnya bicara tentang ego, kalau dia merasa itu egonya, gengsinya dia, kecolek egonya, apa yang keluar dari mulut, apa yang jadi tindakan itu bisa beda. Iya. Ini dulu nih, karena pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pelopor. Jadi kalau misalnya orang punya egonya terlalu besar, tapi dilihat dulu ya konteksnya. Nggak salah sih kalau orang punya namanya harga diri yang tinggi, nggak salah sih kalau misalnya orang punya kepercayaan diri, nggak salah. Boleh. Tetapi jangan sampai terlalu berlebihan yang mengakibatkan Anda tidak mau menerima masukan. Ya, sehingga mengakibatkan apa? Akhirnya Anda bisa jatuh. Nah, saya ada satu kisah. Kalau saya terima masukan dan lebih penting adalah menerima pemasukan. Karena ada bunyinya ya di situ ya. Nah, saya ada satu kisah nih, Coach, tapi cepat aja ya. Ada satu kisah dari satu orang anak raja yang ternyata dia lebih suka akhirnya generasi yang kedua yang cerita ini bermasalah karena dia cuma hidup langsung jadi kaya ya. Akhirnya dia hobinya berfoya-foya. Ketika dia hobi berfoya-foya jadi didengerin ada istilahnya pengikut dari orang tuanya yang dulu kasih masukan, perdana menterinya kasih masukan, jenderal kasih masukan, dia tidak mau dengerin. Apa yang terjadi? Dia jual negaranya. Dia jual negaranya. Negara for sale. Iya, dia jual negaranya demi untuk mendapatkan apa? Dia nggak mau pusing perang. Nah, dia nggak mau pusing perang, ya udah saya jual, yang penting saya masih bisa tetap menikmati. Jadi kalau misalnya Anda cuma hanya berpikir pendek, hanya berpikir untuk keuntungan Anda, jangan berharap Anda bisa besar. Nah, pastinya akan banyak sekali yang akan kita bicarakan lagi, akan banyak yang kita diskusikan, maka terus bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai bisnis modal gengsi. Tetapi sebelum kita masuk sampai terlalu jauh, kita akan dengarkan dulu pertanyaan dan pendapat masyarakat berikut ini. Halo Coach Doni dan Coach Roni, saya Ihsan Arya Chandra, izin mau bertanya Coach, apakah memiliki bisnis dapat membuat seseorang menjadi arogan? Terima kasih Coach. Halo Coach Roni dan Coach Doni, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Pratama. Di sini saya ingin menanyakan, bisnis apakah yang dapat menjadi besar bila didirikan oleh seseorang yang sombong? Halo Coach Doni dan Coach Roni, saya Cantika ingin bertanya, bisnis yang mahal apakah harus dimulai dari orang yang arogan? Terima kasih. Ini Coach, tadi sudah banyak yang kita dengar ya tentang pertanyaan. Nah, kita akan bahas dulu di sini Coach ya.
Bukan masalah arogansinya ya, tapi kita bahas dulu ya. Yang pertama, apakah memiliki bisnis dapat membuat seseorang menjadi arogan? Ya iyalah, Wah. apalagi kalau dia generasi yang bisnisnya sudah jalan, Iya, ya kan, iya, iya. bisnisnya itu mentereng, Iya, ya iya, kan, iya. punya gedung, misalnya DK Tower, ya Wis, kan, Wih, turun dari mobil udah dagunya langsung naik, mau ke kenapa? belakang kalau bisa. Akhirnya kejeglang dong. Iya, iya, iya. Ya artinya apa ya? Itu kan mempengaruhi secara psikologis dan emosional seseorang. Iya, iya. Coba Coach Roni saya tanya, bedanya kalau merasa di dompet ada 3 miliar Oh, iya. sama cuma 3.000 perak, cara jalannya gimana? Wah, beda kok. Beda. Agak miring ke belakang dikit. Kalau kita tahu di dompet kita banyak duit, kita masuk toko kan tinggal tunjuk. Oh iya, Iya iya. nggak? Nggak lihat lagi itu berapa ya. Enggak, tapi kalau kita merasa aduh lagi nggak ada isinya nih gitu kan, kita nggak akan masuk mall. Nah, jadi kalau mau tahu orang itu punya banyak duit atau kagak, lihat dulu di restoran. Kalau dia lihat sebelah kanan duluan, berarti masih terbatas ya. Kalau dia udah nggak usah pakai buku menu ini, berarti artinya dia punya uang. Begitu ya, Coach ya? Ya. Padahal sebelah kanan belum tentu harga loh. Iya, benar juga. Karena kadang-kadang tidak ada harganya. Iya, apabila Anda masuk di restoran Chinese, apalagi yang seafood, itu tidak pernah ada harga di sebelah. Jadi menurut saya itu bisa terjadi, ya kan? Iya, iya. Makanya orang besar itu dilihat dari bisnisnya, bukan karena gengsinya yang besar, Iya, iya. ya kan? Tapi jiwanya yang besar. Jiwa, bukan badannya ya, Coach ya. Nah, badan boleh lah. Nah, tapi ada satu lagi yang menarik di sini. Kalau misalnya orang jadi arogan, yang punya bisnis bukan tentu hanya orangnya doang, Coach. Kadang-kadang itu orang tuanya. Anaknya, katanya ya, anak gua nih sekarang udah punya usaha ini A, B, C. Dia nggak tahu sebentar lagi tutup. Iya, Karena iya. ada, saya pernah punya juga itu, Coach. Ya, saya punya nasabah waktu itu. Dia bilang, anak saya sudah buka usaha ini. Padahal kita lihat nih, usaha kayaknya nggak bakal jalan. Kita tahu anaknya kayak gimana nih, suka main-main, bisa kayak gimana. Bener, 1 tahun tutup. Tapi dia setiap kali bilang, minimal dia udah punya usaha. Tetap aja. Menyenangkan diri sendiri. lah ya. Menyenangkan diri sendiri, betul. Jadi ingat ya pemirsa, jadi yang arogan itu belum tentu cuma anaknya, orang tuanya Orang juga tuanya bisa. juga, iya. Ya. Yang kedua nih, Coach, katanya, bisnis apakah yang dapat menjadi besar bila didirikan oleh seseorang yang sombong? Weh. Udah sombong bisnis bisa jadi besar, ada nggak sih, Coach? Ya, Kira-kira? bisnis kepribadian. Ya, sebenarnya kalau kita melihat nih, Coach, ya kan ini banyak fenomena di sosial media. Orang-orang sombong ini bisnisnya bisa menjadi besar, nggak bisa. Ya, contoh orang-orang melakukan namanya flexing. Nah, Ya. kalau misalnya Anda melakukan flexing, tujuan apa? Biasanya ini terkait dengan namanya investasi. Betul. Nah, gimana caranya mereka sombong-sombongannya melakukan flexing? Sewalah, Ya, dia Misalnya. harus sombong, dia harus Harus. memperlihatkan itu kan Iya, untuk iya, iya. memamerkan kesuksesannya. Iya, tapi apakah benar dia punya uang? Nah, itu lain cerita. Ya. Itu kan ada, sebenarnya- tapi apakah Ya. benar itu duit dia? Ya kan, nggak tahu. Itu dia. Kadang-kadang dia meminjam duit dari orang lain atau misalnya dia memang khusus propertinya dia dapat ya, ada orang yang nge-backup di belakangnya juga tidak tahu. Tapi apakah itu termasuk dari namanya pemasaran? Termasuk ya. Tapi kalau misalnya dia sombong, udah sombong secara natural, menurut saya sih agak sulit ya. Karena kalau orang udah sombong secara dari namanya natural, itu akan sulit sekali mendengar masukan. Iya, Apalagi masukan yang paling berfungsi itu masukan dari mana sih? Dari tim kita ya. Jangan bilang dari orang lain, dari tim kita Tim, dulu. iya. Tim. Kemudian dari apa? Dari pelanggan-pelanggan kita. Kita tahu, oh ini masih kurang ini loh, masih kurang A, masih kurang B. Nah, Iya. jadi jangan sampai Anda selalu berpikir bahwa Anda itu sudah melakukan yang selalu tepat. Nah, saya kasih contoh diri saya di Coach ya. Saya waktu itu melakukan Sombong? enggak sombong. Justru melakukan sesuatu yang tidak sombong ya. Kirain mau kasih Jadi- tahu dulu sombong. Jadi saya melakukan misalkan contoh saya training. Training kan saya udah lama nih, Coach ya kan. Bisa kalau misalnya saya sombong mah bisa-bisa aja gitu kan. Tapi ketika saya melakukan di satu perusahaan, oh ternyata kok ini kayaknya kurang pas kayaknya gitu kan. Kita selalu meminta apa sih? Evaluasi, Iya, betul ya. iya. Jadi saya mencoba untuk menyesuaikan secara dari evaluasi yang ada. Walaupun secara dari hati, ini mah old school sebenarnya. Saya udah nggak mau pakai kayak model kayak gituan Iya, lagi. iya. Ternyata dengan saya mengikuti itu, malah orang jadi suka. Walaupun secara pribadi nggak suka. Tapi yang Anda suka tuh apa sih? Orang suka dengan Anda menghasilkan uang, atau Anda mendapatkan namanya kepuasan. Kalau saya sih dapat uangnya. Wah, kalau saya dapat uang pasti puas. Iya. Kalau Nah. saya fokus pada kepuasannya belum Iya. tentu dapat uang. Tetapi ada satu lagi nih, Coach ya. Ah. Orang yang berbeda, dari vendor yang berbeda, mereka melakukan, pokoknya gini, saya dengan cara saya, ketika saya tidak bisa, ya, ketika orang lain tidak bisa menangkap apa yang saya bicarakan,
maka orang tersebut ya memang tidak bisa. Ya, jadi orang harus menyesuaikan dengan dia. Dia dapat uang nggak saat itu? Dapat. Tapi dapat nanti setelah itu dapat lagi? Tidak dapat lagi. Repeat ordernya tidak dapat. Benar-benar. Ya, jadi jangan sampai kira Anda menjadi seorang yang sombong, apalagi terhadap bisnisnya. Contoh, bisnis apa lagi? Dulu saya pernah bisnis ini, Coach. Ikan teri Medan. Tahu ya kalau misalnya Anda... Emang ikan terinya ditanya, lu asli Medan atau mana? Itu dia. Langsung dia ngomong Hokkien, ketahuan. Ada KTP-nya? Nah, jadi ketika waktu lagi pertama kali bisnis, orang bilang, wah ini tolong dong pakein stiker, biar kelihatan lebih bagus yang lebih gede. Oke, yang penting kita mau kayak gimana, kita ikutin. Bukan cuma soal, lu coba dulu rasanya. Enggak kayak gitu, tapi dengan yang customer mau, itu yang membuat kita akan menjadi besar. Gitu. Nah, yang ketiga nih Coach, pertanyaannya, bisnis yang mahal apakah yang harus dimulai dari orang yang arogan? Bisnis mahal. Bisnis mahal. Oh iya, bisnis yang mahal dari orang yang sombong nih. Bisnis apa sih yang kesannya harus dari orang yang sombong yang bisa? Ya kayak tadi, bisnis flexing tadi. Bisnis flexing, betul ya, investasi. Kan dari awal kan sudah harus terlihat kan. Iya. Tapi tidak ada jaminan. Ya kan? Kalau saya mungkin agak berbeda dengan Coach Roni ya. Kalau saya belum pernah atau jarang menemukan dalam kasus saya, mungkin karena bidang bisnis saya berbeda. Ya kan, jadi bidang bisnis saya itu yang saya sendiri pengalaman alami ataupun dengan circle saya itu jarang sekali yang kemudian memasukkan aspek arogansi. Kenapa? Karena di bidang jasa, ya services, ya kan, produknya itu jasa. Jadi kan orang harus percaya dulu sama kita. Jadi salah satu kunci membangun kepercayaan adalah humble. Ya karena makan nasi pakai humble kan enak banget kan. Sambal. Ya kan? Nah itu yang saya jalani. Tapi apakah ada? Pasti ada. Cuma mungkin Coach Roni yang lebih tahu nih, bisnis apa itu kira-kira. Jadi balik ke saya lagi ya. Nah, ada misalnya contoh bisnis-bisnis yang perlengkapan mewah. Jadi saya contoh begini. Saya pernah waktu itu punya, karena saya dulu di bank kan, jadi saya banyak sekali menemui para pebisnis yang dari berbagai macam bisnis usaha. Nah, ada satu orang ini dia bisnisnya memang perlengkapan atau misalnya perhiasan mewah. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang datang sama dia nawar-nawar, dia akan tolak orangnya. Kayak mungkin Anda bukan di sini. Bukan pasar gue nih. Bukan pasar gue. Jadi orang bilang, ih sombong banget misalnya kayak gitu kan. Tapi salah nggak misalnya kayak gitu? Pertanyaan saya sih cuma begini ya, sederhananya. Kalau misalnya dengan Anda menghabiskan waktu dengan orang tersebut, yang pada saat ujungnya, kemungkinan besar tidak akan membeli. Ya, lu salah. Lu mau ngapain? Ya, lu yang salah. Karena dia bukan pasarmu. Iya. Ya kan? Kalau kamu punya kualitas, kamu punya harga. Ya bertahanlah dengan hargamu berdasarkan kualitas. Ya jadi kan? Tidak ada salahnya pun ya kalau memang Anda menolak untuk melayani orang-orang seperti itu. Oh itu sombong ya? Iya. Oh saya jadi ingat, saya kadang-kadang begitu. Maksudnya kalau untuk menjaga kualitas, orang datang ke saya minta ini minta itu, saya kasih harga. Ya kan? Kalau nggak cocok ya saya nggak mau turun. Tapi saya akan kasih opsi. Kalau mau yang begini, saya mungkin rekomendasikan kepada si A atau si B. Ya kan? Atau kalau misalnya dia tidak cocok juga, ya sudah itu kan pilihan. Nah, untuk menyeimbangkan kehidupan, kalau dia bilang, ya ini kan buat bantu kita lah sosial. Oh, saya punya jalan sendiri untuk berbuat sosial. Tidak lewat bisnis saya. Jadi? Ya, lewat yang lain misalnya, saya melakukan aktivitas yang sesuai dengan profesi saya, tapi pro bono misalnya, non bisnis gitu. Jangan dipaksakan jadi untuk. Memang dibedakan ya. Iya, jangan dipaksakan di produk saya itu, gitu loh. Nah, tiap orang punya caranya sendiri. Betul. Nah, ini yang terjadi adalah ketika orang tersebut tadi punya perlengkapannya mewah tadi, bukan dia cuma menolak orangnya, misalnya kayak gitu kan, tapi memang dia memilih-milih tempatnya. Nah, justru misalkan contoh, salah satu perlengkapan untuk motor mewah, motor gede motor gede. Nah, jadi kadang-kadang dia suka nanya begini, lu mau beli kayak gini, punya nggak, ada nggak kartunya, misalnya kayak gini kan. Jadi kesannya kayak sombong banget, tetapi kadang-kadang orang demi untuk itu mereka masuk komunitasnya, mereka beli, mereka cuma untuk diakui. Jadi kadang-kadang sombong itu ada gunanya juga status sosial. Tapi ketika dia mampu memanfaatkan status sosial itu dengan baik, dia bisa membuka peluang bisnis. Kenapa? Karena bisnis itu muncul dari komunikasi di komunitas. Coba dealing bisnis di lapangan golf, dealing bisnis dengan aktivitas San Mori, bener kan? Motoran gitu kan. Ada juga misalnya dealing bisnis karena grup bakmi gitu kan. Ya yang penting dia mampu memanfaatkan status sosialnya itu sebagai peluang jembatan untuk membuka
cuan-cuan yang Oke. lain. Gitu. Tetapi ada nggak sih komunikasi yang untuk strateginya untuk anti arogan, jadi biar nggak kelihatan arogan? Oh, kalau itu saya harus lihat di layar. Oke. Ya kan? Nah, Ada. strategi komunikasi anti arogansi. Oh, ada kepanjangannya. Ada satu saja. Reach. Tapi panjang Ya, ya. reach. Apa tuh? Reach itu apa? Respect, empathy, audible, clarity, and humble. Oh, tetap sambel ya. Respect. Ya, agar kita tidak dianggap sebagai orang arogan, kita harus menghargai, Oke. menghormati orang lain. Mm-mm. Ya, equal. Ya, Equal. posisi kita sejajar atau sederajat. Yang membedakan kita adalah sikap kita, yaitu attitude kita. Ya, oke. pangkat jabatan boleh tinggi, tetapi attitude kita lah yang menentukan kita respect atau tidak sama Oke. orang. Empathy, saya bisa merasakan Coach Roni, ya kan, memahami apa yang dirasakan Coach Roni. Nah, itu bisa membuat kita juga dianggap sebagai orang yang tidak arogan. Karena kalau Oke. orang arogan itu dia nggak peduli. Iya, Ya iya, kan, iya. perasaanmu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, terserah. Audible, ya. Kalau kita berbicara itu suaranya tuh jelas, Oke. bisa didengarkan dengan baik, ya kan. Kemudian clarity, ya, jelas maksud dan tujuannya clear, Oke. ya kan. Jadi kalau misalnya rambutnya biar tetap sehat harus clear. Oke, sampo ya. Oh, sampo ya Iya, kan. iya. Dan yang terakhir ya itu tadi, paling enak makan nasi panas pakai Humble. humble, rendah hati. Iya. Jadi rich pemirsa, respect, empathy, audible, clarity, and humble. Oke, nah pastinya kalau kita minta penjelasannya, Anda harus terus bersama dengan kami, maka pastikan Anda terus di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, masih tetap kita lanjutkan mengenai bisnis modal gengsi dengan yang pas waktu lagi di segmen sebelumnya sudah ditutup bahwa komunikasi anti arogansi adalah dengan rich, yang Rich. ujungnya pakai humble. Humble, terhasi. Oke, nah pastinya akan kurang lengkap kalau cuma diberikan strategi atau strategi ya. Strategi ya. Jadi harus ada sesuatu petuah-petuah dari Eyang Doni. Petua jadi eyang ya, bukan Iya. pemuda ya. Kok tahu saya duluan? Oh, Oh iya. iya. Jadi quotes of the day pemirsa adalah dagu yang terlalu tinggi akan menghilangkan peluang kepercayaan di tahap kesan pertama. Oke. Jadi begini, bicara soal bisnis, bicara soal cuan, ya. Nomor satu yang harus Anda lakukan adalah membangun trust. Dan trust itu tercipta melalui first impression. Well, first impression is, yaitu kesan pertama yang peluangnya cuma 5-7 detik. Wow, pendek ya. Pendek ya. Contoh pertama kali bertemu orang, kita mau presentasi nih ke calon investor atau calon klien kita. Ya. Ya kan 5-7 detik pertama lah yang membuat orang itu punya kesan terhadap kita. Apakah kesannya Ya, tadi humble, Oke. rich tadi atau songong. Wah. Ya, Sombong oke. itu kabupaten di Jawa Tengah. Hah? Kabupaten Sombong. Oh, malah nggak tahu tuh. Gombong. Oh, nggak tahu. Pelajaran geografinya nih pasti Iya. nilainya jelek. Mohon maaf ya, waktu peta buta saya udah izin ke WC. Saya pamit. Nah, jadi kalau Anda terlalu Iya. pemirsa, terlalu tinggi, Anda akan kehilangan momentum atau peluang untuk mendapatkan kesan pertama yang positif. Oke. Jadi kalau kesan pertama aja sudah nggak dapat, percaya sama gue coach, ya akan sulit untuk Sulit. mendapatkan pembeli Iya, iya, atau iya. mendapatkan investor atau membuat produk Anda diborong sama orang. Iya, nah cuman kalau misalnya saya nanya kaitannya dengan bisnis modal arogansi nih ya, bisnis yang modal gengsi tadi. Kalau misalnya orang itu, misalkan tadi kan saya udah kasih contoh untuk yang perlengkapan mewah nih coach Iya. ya. Tetapi kalau misalnya orang-orang yang biasa, dia pengen meningkatkan dari nilai produk atau jasanya, harus nggak sih dia ada sedikit sombongnya terhadap produknya? Iya, yang sombong itu kan produknya. Harus nggak dia menunjukkan kesombongan berarti, wah kan gue lebih mahal nih. Iya, Ya. dia tidak perlu menunjukkan dengan ekspresinya. Oh. Ya kan, contoh, saya sebut saja misalnya merek tas tertentu,
Vilona misalnya, ya kan? Vilona. Atau Oke. Vitong Louis Oh, misalnya. oke, dibalik. Oh iya, iya, iya. Loh, kalau saya memang orangnya pakai Vitong Louis, harusnya kualitas diri saya juga Vitong Louis. Kenapa? Karena kalau kualitas diri saya Vitong Louis, saya mau pakai tas kresek pun itu akan terlihat mahal. Oh, oke. Iya kan? Iya, Nah, iya, contoh iya. yang kedua menjawab pertanyaan Coach Roni tadi, yang ngapain saya taruh di atas meja tas Vitong Louis itu? Ya kan? Kan biar dia tidak rusak, biar kesannya itu yang bagus. Ya Karena jangan di meja, di kursi sebelah. kadang-kadang itu yang dibilang coach, katanya apa yang membedakan tas itu asli atau palsu coach katanya. Kalau kamu taruhnya di bawah itu tasnya Palsu, KW katanya. iya. Kalau kamu taruh atau kamu pangku Iya. berarti tas asli. Dan yang kedua waktu lagi hujan coach. Oh iya. 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 Kalau misalnya tas kamu ternyata tasnya palsu, kamu taruh pas lagi hujan di atas. Tapi kalau tasnya asli dikekang, dianya yang kehujanan. Iya, iya, Nah, iya, betul itu, betul. Setuju, setuju. Nah, tapi itu dari sisi orang pemakaian produknya. Tetapi kalau misalnya saya tanya dari orang yang ngejualnya nih, coach, ya kan? Ada beberapa orang, saya pengen kelihatan ini mahal nih, coach. Iya. Misalkan contoh ini nih ya. Supaya saya kelihatannya mahal, maka saya harus membuat ini kesannya tidak semua orang yang bisa. Maka saya akan bilang, hanya orang-orang tertentu yang boleh minum di tempatnya saya. Padahal biasa aja minumannya. Ya, dia membatasi Iya. pelanggan. Nah, kalau seperti itu salah nggak sih secara etika atau adab misalnya kayak Iya, gitu? enggak juga kalau bicara bisnis kan dia melakukan pemetaan. Nah. Dan dia menentukan strategi, dia memilih pelanggannya, artinya segmen pelanggannya. Betul. Kenapa kalau misalnya yang datang ke tokonya Coach Roni itu segala kalangan, lebih banyak yang lihat-lihat dan pegang-pegang, risiko barang rusak. Nah, itu dia. Ya kan? Kalau rusak dia mau ganti nggak? Belum tentu. Iya, iya, Iya toh? iya. Nah, tapi ketika misalnya yang segmen pasar pembelinya Coach Roni yang datang, Iya. dia pasti sudah tahu kalau Iya. dia ini lihat ini barang mahal, dia Iya, lebih iya, berhati-hati. iya. Kenapa? Iya, iya. Ya kan? Ya, dia tahu ada nilai dari sebuah barang itu. Iya, iya. Nah, ini ada lelucon coach Ah. ya. Cuma belum, Oh, belum. belum. Cuma Anda jangan langsung mengambil hati ya pemirsa Kasih ya. jantung aja. Amplak Apa tuh? lah ya. Nah, jadi ceritanya ada satu orang ya datang ke pameran mobil mewah ya. Nama kalau di pameran mobil Mobilnya itu mereknya mewah ya. iya. Nah, karena dia mobilnya mahal, nah biasanya orang itu kan kalau mau beli pasti disuruh ngapain coach? Test Coba drive. dulu. Test drive ya, bahasa keren ya. Test drive. Ini Coach Roni diimport langsung Iya, dari dari negara Tangsel. asal ya. Nah, ketika waktu lagi orang mau istilahnya mau test drive, kadang-kadang ada banyak kalau dilihat kan dia nggak mungkin sendirian, bawa keluarga, ada anak di situ. iya. Nah, biasanya anak ini kan iseng nih coach. Iseng, betul. Main langsung pencet sana, pencet sini. Nah, suatu saat ketika dia pruk, nabrak, dia nyala, masuk, ternyata masuk giginya Oh, karena di otomatis. showroom. Nah, di showroom dan akhirnya hancur. Iya. Nah, ternyata orang tuanya nggak sanggup untuk ganti. Oh, nggak Itu sanggup. namanya apes. Nah, dia kalau misalnya mau marah gimana? Orang itu juga orang tuanya bilang, ya udah saya cuma bisa pasang badan. Iya. Makanya kadang-kadang pas waktu di situ salesnya cuma bilang ketemu dengan orang, dia memapping juga nih coach ya, anaknya bilang, oh ini kayaknya kurang nih uangnya. Nah, dia cuma tinggal bilang begini, bukan dibilang, Dek nggak boleh ya, Dek. Iya. Nggak bisa, orangnya akan lari. Dia bilang, Dek jangan gila ya, Dek. Dek, masih sayang sama orang tuamu. Iya, iya. Dek, ingat uang kuliahmu nanti. Iya. Tapi itu bercanda ya. Nah, jadi sebenarnya mapping customer itu penting. Iya. Cuma kalau tadi itu buat bercanda aja. Lanjut. Yang kedua, dari quote saya ya. Ah. Gengsi tidak akan membuat nama Anda besar ya. Tetapi bila nama Anda besar, pasti Anda punya gengsinya. Jadi Anda nggak perlu ya membuat Anda itu ya kelihatan Nama besar ya, Iya, bukan perut besar ya. Iya, nama besar tinggal huruf kapital aja gitu ya. Tapi Besar. kalau misalnya Anda sudah dikenal sama banyak orang, bahkan dulu ada yang orang bilang begini, kasar ya, mohon maaf ya. Kasar buat belanja dong. Iya, pasar. Jadi kalau misalnya orang bilang buang angin, saya pakai bahasa yang lebih. Buang angin aja, kalau misalnya Anda udah sukses, itu ibaratnya menjadi suatu kutipan. Tapi kalau misalnya Anda orang biasa, Anda bikin kutipan, Anda hanya terdengar seperti buang angin.
Kasihan juga ya. Iya. Sok bijak ya. Iya. Tiap hari update status, bikin Iya. kutipan gitu. Iya. Siapa lu? Iya, Anda hanya terdengar buang aja. Ya itulah dunia pemirsa ya. Iya. Makanya bekerja keras, bekerja cerdaslah Anda Iya. sampai menjadi somebody. Iya. Karena when you be somebody ya kan Iya, apapun yang Anda lakukan itu pasti akan menjadi sesuatu bagi orang lain. Iya. Iya kan? Iya, betul. Jadi nggak apa-apa dianggap gila, nggak apa-apa dianggap aneh. Sampai ketika itu tercapai impianmu, Iya, iya. semua orang baru wow. Iya, makanya kalau misalnya Anda belum sukses, Anda bikin kutipan boleh, tapi simpan untuk cerita diri sendiri. Iya, jangan. Ini boleh nggak kita bikin kutipan? Apa Nanti kita dianggap gila. Boleh dong. Boleh dong ya. Boleh. Ya, sudah. Boleh. Terima kasih. Karena ya begini-begini minimal kita sudah mengcoachingin banyak orang ya. Iya, Coaching iya. kita udah banyak lah ya. Iya, minimal kita punya jam terbang lah Iya. ya. Oh enggak, jam manggung. Jam manggung. Karena saya bukan pilot. Iya, iya. Nah, jadi kalau misalnya Anda ini saya bilang untuk misalkan untuk diri saya juga dan untuk Anda juga ya. Kalau misalnya Anda pengen bikin kutipan, katanya untuk membuat, katanya gini. Untuk membuat namanya kutipan, ini bukan tujuannya untuk orang lain, Coach, katanya di sosial media. Tapi tujuan untuk menyemangati diri sendiri. iya, Ya. iya, iya, Tapi iya. ketika Anda buat, ya Dilihat orang lain. Dilihat orang lain, orang bilang Anda sedang buang angin. Ya, maka Anda simpan, taruh di archive, Anda taruh di draft. Ketika Anda sudah menjadi somebody Baru tadi. dicetak. Waduh, saya malu. Saya udah nyetak 2 kali. Iya. Nah, baru Anda boleh publish itu. Oke, oke. Karena segala apapun yang Anda ucapkan, bahkan ya, kadang-kadang kita Ngarang membuat pun, namanya ngawur pun ya. Ngawur pun ya, tetap Anda akan dibilang, oh bener itu tuh. Iya, bener. Waduh, saya malu. Saya padahal mau cetak buku ketiga loh. Nggak jadi deh. Ditahan dulu. Nah, jadi kuncinya pas waktu lagi di sini, ya bisnis modal namanya gengsi. Anda boleh saja namanya untuk melakukan namanya gengsi, tapi Anda harus bisa membuktikan. Karena ujungnya hasillah yang orang akan melihat adalah output di terakhirnya. Bukan orang tidak akan melihat proses Anda. Anda jatuh bangun, orang tidak akan melihat. Tetapi kalau Anda punya uang, Anda beli sesuatu, orang Orang akan baru lihat. lihat. Jadi jangan Anda melakukan sombong-sombong. Dan sekarang mungkin satu lagi pesan saya, Coach ya. Iya. Walaupun sekarang ya jam merek tertentu ya, sudah ada KW-nya. Banyak. Ya, sudah ada KW-nya dan itu harganya sangat-sangat murah ya. Dari orang yang ratusan juta cuma beli ratusan ribu, Coach. Iya. Nggak usah lah ya, walaupun Kalau dia nggak tahu itu KW nggak apa-apa. Iya. Dia akan memperlakukan itu sebagai barang original. ya, kalau misalnya dia tahu itu KW, ditunjukkan. Misalkan Ya. untuk orang lain, katanya untuk bisnis kan, Coach, kita perlu menunjukkan ya. Tetapi kalau misalnya Anda, ya Anda pikir-pikir dulu lah ya. Kalau Anda pakai jam merek tersebut dan Anda perginya masih naik angkot, kira-kira apakah orang percaya? Ya kan, kalau misalnya Anda belum ada bisnis yang kelihatan, apakah orang percaya? Nggak usah juga. Anda pakai merek yang paling sederhana pun, Ya. Anda pakai merek yang tidak ada kelihatan apapun Ya juga. kan itu fungsinya sebagai penunjuk waktu. Iya. Bahkan orang-orang kaya pun sekarang lebih tidak mau memakai jam tangan merek mewah. Loh itu Kan yang punya Facebook, takut dikejar. yang punya Facebook Iya. itu Mas Elon juga gitu. Iya. Coba bahkan lihat rumahnya tuh, kamarnya tuh. Biasa Ya, aja. lebih bagus anak kos kita di sini kamarnya daripada Elon Musk ya kan. Iya. Jadi kita akan lanjutkan lagi tentang Iya. soal buang-buang angin tadi. Pastinya kita nggak buang angin di segmen selanjutnya. Maka pastikan Anda terus bersama dengan kami tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai bisnis modal gengsi. Nah, kali ini
kita akan masuk topiknya untuk dalam segmen buang-buang angin. Oh maaf, bukan. Dalam segmen tips dan trik. Oke. Nah, pastinya kalau misalnya segmen dan tips dan trik, kita kasih kepada yang kita undang terlebih dahulu. Oke. Kali ini Eyang, Abah atau apa berarti? Ade. Ade, ya oke. Tips komunikasi kali ini pemirsa. Yang pertama, kenali gaya komunikasimu. Artinya setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda. Saya, Coach Roni, Anda pasti memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda. Sehingga untuk mengoptimalkan gaya atau peran Anda dalam menjalankan bisnis, maka kita harus mengenali gaya komunikasi kita sendiri. Oh, oke. Dari situ baru kita bisa menentukan bagaimana saya mengupgrade skill saya, bagaimana saya menentukan strategi komunikasi saya dengan pelanggan, dengan investor dan sebagainya. Yang kedua, persiapkan banyak peluru. Artinya apa, Coach Roni? Kalau Dia kita mesti punya pistol dulu. ya pistolnya kan mulut kita. Oh, oke. Ya kan? Jadi jangan menembakkan peluru ya kan kalau kita tidak punya sasaran yang jelas. Dan kalau kita punya terlalu banyak peluru tapi kita nggak tahu sasarannya apa, akhirnya peluru terbuang sia-sia. Nah, kalau di dalam komunikasi, peluru komunikasi itu apa sih? Ya Coach? gaya komunikasi. Oke. Artinya ketika saya menghadapi Coach Roni, Iya. saya akan menggunakan gaya komunikasi yang cocok dan Oke. satu frekuensi dengan Coach Roni. Diksi maksud nggak itu? Bisa diksi, intonasi, Oke, ya kan. Kalau masuk saya juga ketemu ya. dengan generasinya Coach Roni, generasi kolonial, tentu intonasi bicara saya tidak seperti ini. Oh, harus lebih rendah. Ya, tapi ya. kalau saya bicara dengan pelaku-pelaku UMKM di kalangan Gen Z, tentu saya harus lebih memotivasi, lebih semangat Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi ya kita harus punya banyak cara. Oke. Ya kan, kalau satu cara tidak berhasil, tenang kita punya cara yang lain. Kalau Oke. cara yang lain tidak berhasil, tenang kita masih punya banyak gudang cara Oh, ya. sebelum dilanjut Coach, saya ada mau nanya dulu nih. Ada saya potong Nah, dulu. kalau nih. itu begini, oh belum Oh, ya? belum. Kalau misalnya orang bilang namanya belagu banget lu katanya. Ya, nah, berarti belagu dia itu cocok gaya jadi- komunikasi bukan Dia itu? cocok jadi penyanyi. Oh, kenapa? Berlagu. Iya. Itu gaya komunikasi juga. Gaya komunikasi Cuma juga ya. bagi orang yang mengatakan orang lain belagu, berarti dia beda frekuensi. Oke. Tapi bagi sesama belagu, Oh enggak, temen tongkrongan katanya. nah, Iya. jadi samakan frekuensi dulu, ya kan? Mungkin Anda bukan orang yang apa ya istilahnya, mungkin bukan Andanya yang jelek, Oke. tetapi tempatnya yang salah. Tempatnya yang salah. Ya, Iya, ya. Jadi iya. carilah tempat di mana Anda bisa mendapatkan respect ya. Iya. Yang ketiga, wawasan harus luas dong. Hmm. Ya kalau orang wawasannya itu aja diulang-ulang, ya makanya dibilang orang songong. Udah songong ya kan, ya maaf ya, nggak tahu apa-apa songong lagi. Sebenarnya Iya, dia hanya iya, iya. menutupi kekurangannya. Iya, iya, Ya kan, banyak orang songong itu orang apa ya, kalau dulu bos galak gitu kan, Heeh, heeh. ya kan, itu sebenarnya hanya untuk menutupi kelemahan dia. Oke. Jadi dia harus defensif. Oke. Bukan defensif lagi, tapi dia harus menyerang dulu. Oke. Ya kan, melemahkan mental orang lain. Wah. Agar dia tidak diserang dari Iya, iya. kekurangannya. Wah, saya punya cerita tentang itu tuh, Coach. Apa? Itu baru tuh emang. Heeh. Kalau misalnya kita sambungkan dulu dengan peribahasa itu berarti sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Ya, Betul ya? betul. Betul. Nah, saya punya satu inilah pengalaman dengan satu orang yang tadi yang Coach Doni bilang ya. Jadi untuk menutupi dia bahwa ketidaktahuannya, dia akan menyerang orang terlebih Iya. dahulu. Nah, contohnya nih Coach ya, saya pernah ketemu satu orang ini ketika saya melakukan pitching. Ya, jadi orang yang bilang, "Oh, saya sudah punya pengalaman puluhan tahun. Jadi saya tahu apa yang mau kamu ngomongin, saya udah tahu semua. Saya pengen tahu aja kamu kayak gimana." Wah, itu pertama kan saya pikir, apa benar ini orangnya? Tapi minimal yang saya lihat dari rambut putihnya banyak. Oh, mungkin bener juga, ya kan? Oke, itu yang dari yang pertama ya. Yang kedua, ketika saya lagi berbicara, cuma segitu aja yang bisa diberikan. Woi. Wow, kesannya apa benar dia tahu lagi ya kan? Tapi saya cek lagi. Kalau menurut ibu apa lagi yang harus ditambahkan? Oh, dia Ibu. mawar. Iya. Akhirnya kebongkar juga deh ya. Menurut ibu apa lagi yang harus ditambahkan? Dan ternyata dia juga bingung. Ya, menurut kamu dulu. Wah, Oh, kayaknya udah dia ketahuan nggak ini. tahu nih. Dia nggak tahu nih nguji. Akhirnya saya ngomong sesuatu yang berbeda, ya sengaja saya plesetkan. Dan dia menganggap oke-oke saja. Oh. Akhirnya terdeteksi bahwa ternyata dia menutupi kekurangannya Iya. dia. Nah, orang-orang tersebut akhirnya butuh apa sih? Pembuktian sih sebenarnya. Iya. Iya. Kasih panggung lah. Iya, betul, betul. Jangan dilawan karena itu egonya. Betul. Kalau dia pemegang keputusan untuk menentukan siapa yang menang pitching, ya kan? Ya, baik-baiklah sama dia. Betul. Kasih panggung buat egonya Betul. tanpa merendahkan diri kita. Iya, karena dia Ya. pegang kunci, Coach. Iya. Itu
tidak ada di buku kali ya. Iya. Nah, wawasan luas ketika orang taunya cuma itu saja, maka dia tidak akan dianggap sebagai orang yang berkualitas. Iya, Dan iya. seperti apa jadinya, balik ke ceritanya Coach Roni tadi, Iya. menutupi kekurangannya Iya. dengan kesongongannya. Iya, oke. Yang terakhir, mendengar lebih banyak. Kenapa? Pada saat orang berbicara, sebenarnya orang hanya mengulang-ulang apa yang ia tahu. Tetapi saat ia mendengar, dia mendapatkan banyak hal baru. Ini dikatakan oleh Dalai Lama. Oke, loading dulu tadi ya dari Ya, Dalai Lama takut ya. salah kan? Nah, jadi tapi ini kontradiksi nggak sih, Coach? Jadi kalau misalnya di terakhir dibilang mendengar lebih banyak, tapi tips komunikasi nih, Coach. Loh, jangan salah. Mendengar itu adalah komunikasi. Mendengar komunikasi, Iya. bukan komunikasi itu Oh bicara. no, justru inilah orang suka Ruth Sanaya. Nah, apa tuh? Keliru. Oke. Iya kan? Kenapa? Karena orang berpikir bahwa komunikasi itu hanya soal ngomong Iya. saja. Jangan lupa, mendengar itu adalah bagian dari komunikasi. Kalau tidak ada yang mendengar, bagaimana kita merespons? Iya. Iya kan? Justru mendengar 2 kali lebih banyak sebelum kita berbicara. Iya. Dan kalau kita berbicara, kita mendengar dulu untuk memahami. Iya. Ya kan? Iya. Bukan kita mendengar untuk menjawab. Iya, iya. Karena tidak semua kata orang itu harus kita jawab. Oke. Kalau kita sudah paham, baru kita kasih respons. Oke. Contoh komunikasi yang paling sering terjadi seperti itu di rumah tangga. Oke, Ya kenapa kan? tuh? Ketika istri bicara, suami harus mendengar dan menyimak. Heeh. Jawabannya apa? Hah? Hah? Itu antara dengar tak dengar itu Iya, ya. iya. Cuma itu yang bisa dilakukan. Karena apapun yang dikatakan istri, pasti setuju kan? Harus setuju ya. Harus setuju gitu kan. Artinya apa pemirsa? Gunakanlah banyak cara dan strategi yang Anda pakai di orang yang tepat. Iya, iya. Sehingga dengan begitu Anda satu bisa mengkomunikasikan ide atau produk atau jualan Iya. Anda. Dan yang kedua, Anda tidak akan dianggap sebagai orang yang gombong. Oke, sombong. Sombong. Oke. Nah, kalau dari saya nih, pemirsa ya. Jadi yang pertama adalah kenali ego diri sendiri dulu. Jadi kadang-kadang dia dibilang orang yang sombong karena dia juga nggak tahu, wah ternyata dia ngomongnya sombong. Contoh Ya. begini nih Coach ya, dia biasa ngomong, liburan mau kemana? Biasanya sih ke Hawaii, emang biasanya dia ke sana. Iya. Nah, tapi menurut sebagian orang, Ih, Anda sombong tidak banget. sombong banget, mau biasa cuma ke Bogor katanya. Kalau Ya. saya ke Europe, Oh Europe, kadang ke ya. Australia, ya. Tahu Iya, nggak? iya. Hah? Itu nama-nama klaster di kompleks rumah. Cepet ya pindahnya ya. Iya, orang Iya, ini iya, sombong iya. banget. Padahal Iya, tinggal iya. pindah kompleks. Nah, jadi ya, makanya Anda harus tahu kenali ego diri Anda sendiri dulu. Yang kedua adalah Anda harus tahu dulu kenali apa pemicunya. Anda tahu dulu. Ya kadang-kadang sombong pemicunya dari kita apa sih? Mungkin pemicunya karena kita di rumah kita memang biasa seperti itu ya. Atau teman-teman tongkrongan seperti itu. Jadi Anda harus tahu dulu cara menempatkan. Iya. Anda harus tahu dulu bagaimana pemicunya. Yang ketiga adalah jaga ego Anda. Jangan sampai Anda juga terluka karena ego Anda ya. Terakhir adalah kendalikan ego Anda bila termasuk menyimpang. Nah, itulah kira-kira Coach yang dapat kita sampaikan. Ada lagi kata-kata penutup atau kata-kata Nanti terakhir? aja. Oh, nanti. Foto-foto terakhir. Seram ya. Oke, tapi tenang aja pemirsa, kita akan masih banyak membahas berbagai topik tentang bisnis dan juga komunikasi tentunya di dalam program Beken, Bisnis Yes. Elit dan Keren yang selalu akan membahas tentang bisnis dan komunikasi tadi bagi untuk bisnis yang baru memulai, yang sedang berkembang ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya ya. Oke, terima kasih juga untuk Coach Thank Doni you, Coach. sudah datang ke sini dan memberikan petuah dan tips ya. Pemuda. Berikutnya pemuda ya. Oke, terima kasih juga pemirsa Anda sudah menyaksikan program ini dan saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada episode berikutnya.